Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di mata kuliah e-government ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai jenis pelayanan e-government. Jadi, apa saja sih layanan-layanan yang ada di penerapan electronic government itu? Oke, saya mengambil referensi dari bukunya Profesor Ricardus Eko Indrajit ya teman-teman ya. Ini udah sangat terkenal sekali, di mana bukunya adalah konsep pelayanan publik berbasis internet dan teknologi informasi. Nah, di dalam buku ini menyatakan bahwa salah satu cara mengkategorikan jenis-jenis pelayanan e-gov itu dilihat dari dua aspek utama teman-teman. Jadi yang pertama adalah dari aspek kompleksitasnya gitu ya. Jadi dilihat dari seberapa rumitkah sebuah aplikasi e-government itu gitu ya teman-teman ya. Jadi seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi e-government yang ingin dibangun dan diterapkan. Nah itu ya, yang pertama adalah aspek kompleksitasnya. Dari aspek kerumitannya gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah aspek dari manfaat. Nah, itu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besarnya manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Nah, dari dua aspek ini, maka jenis-jenis proyek e-government itu dapat dibagi menjadi 3 kelas utama ya teman-teman ya. Jadi dari bukunya Prof. Eko Indrajit, jadi ada 3 kelas utama yaitu publish, interact, dan transact. Ini ya teman-teman ya, ada 3 kelas utama. Oke, kita bahas satu persatu. Nah ini ya, kalau dilihat dari gambar ini, semakin ke kanan maka semakin kompleks, semakin rumit gitu ya teman-teman ya. Dan semakin ke atas semakin memiliki value yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Jadi kita udah bahas tentang publish, interact, dan transact. Nah ini ya. Nah ini akan kita kupas detailnya satu persatu ya teman-teman ya. Jadi yang paling sederhana adalah publish, namun memiliki value atau nilai yang kecil gitu ya. Sedangkan semakin ke kanan ada interact di sini, lebih rumit daripada publish gitu ya, tapi masih kriterianya masih sedang dan memiliki value yang sedang juga gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau sudah masuk ke kelas transact ini kompleksitasnya, kerumitannya dari aplikasi yang jenisnya kelas transact ini akan lebih rumit gitu ya. Namun memiliki value yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, apa sih publish, interact, dan transact itu? Oke. Yang pertama adalah publish ya teman-teman ya. Jadi kelas publish ini adalah salah satu implementasi e-government yang termudah karena proyeknya berskala kecil dan kebanyakan aplikasinya ini tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam gitu ya teman-teman ya. Jadi mudah. Kemudian sifatnya untuk kelas publish ini adalah komunikasinya satu arah. Nah, apa sih maksudnya komunikasi satu arah? Nanti kita bisa lihat dari contohnya. Terus kemudian perangkat yang digunakan adalah komputer atau smartphone yang tersambung dengan internet. Kalau kita udah berbicara istilah electronic government gitu ya, kalau udah ada E-nya itu pasti harus terhubung dengan internet ya teman-teman ya. Kalau kondisinya offline otomatis tidak akan bisa. Nah ini ya, jadi contoh-contoh dari kelas publish itu yang pertama adalah masyarakat dapat melihat dan mendownload atau mengunduh berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif, DPR gitu ya, eksekutif, presiden dan kabinetnya maupun yudikatif, Mahkamah Agung. Jadi kita bisa website gitu ya teman-teman ya, sebuah website yang disediakan oleh pemerintahan, kita bisa melihat undang-undang, regulasi dari pemerintah gitu ya, melihat dan mendownload gitu ya teman-teman. Jadi sifatnya publish itu hanya satu arah aja. Jadi kita datang ke website tersebut,
untuk melihat dan mendownload aja, jadi nggak ada interaksi gitu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua contohnya adalah para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian yang harus dilaksanakan. Nah, jadi ini kan sifatnya hanya view aja ya teman-teman ya, membaca gitu ya, melihat, membaca syarat-syaratnya apa aja seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah peneliti dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian berbagai lembaga pemerintahan untuk dipergunakan sebagai data sekunder. Nah ini juga jadi satu arah aja, jadi data-data yang bersifat gratis gitu ya, open source gitu, ini bisa di-download gitu ya teman-teman ya. Jadi juga satu arah. Kemudian ibu-ibu juga dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan. Nah ini juga ya teman-teman ya, seperti berita, kemudian laporan-laporan, penelitian gitu ya. Nah ini informasi, jadi hanya satu arah, jadi membaca gitu atau melihat atau mendownload gitu ya teman-teman ya. Kemudian contoh lagi, pelajar sekolah menengah dapat mengetahui berbagai program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan akademi milik pemerintah beserta persyaratannya. Nah ini juga ya. Jadi publish ini sifatnya adalah informasi atau berita gitu ya teman-teman ya. Atau mungkin data yang bisa di-download secara gratis. Nah tuh. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian ada rakyat secara online dan real time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki oleh KPU. Nah, jadi real count gitu ya teman-teman ya. Penghitungan suara secara real time. Nah, seperti itu juga termasuk dari contoh kelas publish gitu ya. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai jenis pelayanan dari kelas interact. Nah ini ya, ini di atasnya lagi dari publish. Jadi tidak seperti kelas publish yang cenderung pasif gitu ya teman-teman ya, satu arah. Pada kelas interact itu telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Nah ini teman-teman ya. Jadi di sini ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan, antara lain yang pertama itu berbentuk portal gitu ya teman-teman ya, di mana situs terkait ini memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Nah ini ya, jadi kalau pada kelas publish tuh user hanya dapat mengikuti link aja gitu ya teman-teman ya. Sedangkan kalau udah masuk ke interact, ini udah ada fitur yang lebih kompleks lagi gitu ya, yaitu fasilitas searching. Jadi pencariannya bisa lebih interaktif gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua, pemerintah menyediakan kanal atau saluran gitu ya, di mana masyarakat itu dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung ya, seperti chatting gitu ya, teleconference, web TV, atau mungkin sekarang melalui Zoom gitu ya teman-teman ya, maupun tidak langsung. Nah tidak langsung ini melalui email, Q&A, FAQ gitu ya, frequent asked questions, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya. Jadi kalau secara langsung ini kita bisa langsung komunikasi dua arah gitu ya teman-teman ya, dan langsung direspon dengan pihak yang terkait. Sedangkan kalau tidak langsung ini kita harus menunggu beberapa saat untuk menerima responnya gitu ya teman-teman ya. Kayak contohnya email, kita mengirim email tidak langsung direspon gitu ya. Jadi kita menunggu misal 1 kali 24 jam seperti itu ya. Nah ini contohnya ya teman-teman ya dari kelas interact. Yang pertama, pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web TV ya, atau lewat Zoom gitu ya, atau mungkin lewat video call gitu ya teman-teman ya. Ini adalah konsep telemedicine. Terus yang kedua, departemen-departemen di pemerintahan dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru. Nah ini ya.
Jadi interaksi dua arah dari pihak pemerintahannya sendiri dan masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentu. Nah, ini juga salah satu contoh. Cuma mungkin kalau kalian pernah mungkin ya langsung email, entah langsung dijawab cepat atau menunggu berapa hari gitu ya, atau berapa minggu atau mungkin berapa bulan ya teman-teman ya. Nah itu. Terus kemudian perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah. Nah ini biasanya hubungannya dengan e-procurement gitu ya, pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Kemudian dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah ini juga ya teman-teman ya, dapat menanyakan dan mencari informasi. Jadi ada komunikasi dua arah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau misal tadi publish hanya satu arah gitu ya, melihat, mendownload gitu ya, kemudian membaca informasi berita dan lain-lain. Sedangkan kalau udah masuk ke kelas Interact, kita udah ada komunikasi dua arah gitu ya, secara langsung tanya jawab gitu ya teman-teman ya, melalui telemedicine atau mungkin via chatting gitu ya, maupun tidak langsung menampilkan wajah, mungkin lewat chatting gitu ya, atau mungkin melalui email, dan lain-lain. Banyak sekali contoh dari komunikasi dua arah yang bisa digunakan dalam penerapan di kelas Interact ini ya teman-teman ya. Nah kemudian jenis pelayanan yang ketiga adalah transact gitu ya, transaction ya teman-teman ya. Jadi terjadi interaksi dua arah gitu ya, sama kayak Interact, cuma terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Jadi sifatnya itu tidak gratis dan masyarakat itu harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya gitu ya teman-teman ya. Nah ini next level ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini tuh jauh lebih rumit dibandingkan kelas-kelas sebelumnya. Nah ini ya, karena harus adanya dibuat sistem keamanan yang baik ya, agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privasi dari berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau udah masuk ke ranah transaksi, kita biasanya harus memasukkan data diri gitu ya teman-teman ya. Nah itu data-data itu adalah hal yang sangat penting untuk dilindungi gitu ya, jangan sampai bocor. Jadi ini otomatis keamanannya harus tinggi gitu ya teman-teman ya. Dan aplikasi ini otomatis akan jauh lebih rumit dibandingkan dua kelas sebelumnya. Nah ini ya contohnya, masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau zaman sekarang kita mengurus KTP bisa langsung via WhatsApp gitu ya. Kita langsung bisa mengurus melalui Dispenduk ya, online. Jadi semua form-formnya kita bisa langsung dapatkan melalui chatting WhatsApp itu, kita download, kita bisa isi langsung dari rumah tanpa harus datang ke kelurahan atau mungkin ke kantor Dispenduknya langsung gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk proses pembayarnya bisa melalui transfer ATM atau transfer bank gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini ya, yang kedua ada para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet. Nah, jadi pembayarannya pun juga bisa langsung gitu ya teman-teman ya, melalui websitenya gitu ya. Kemudian melalui aplikasi e-procurement. Nah ini yang tadi saya bahas ya. Jadi e-procurement itu adalah electronic procurement.
Jadi pengadaan barang atau jasa secara online yang diterapkan oleh pemerintahan gitu ya. Misal PLN butuh kabel, PLN butuh peralatan seperti peralatan listrik. Nah itu kan bukan yang produksi bahan-bahan, itu kan bukan PLN ya teman-teman ya. Jadi ada mitra-mitra yang lain atau perusahaan yang lain yang memang pabriknya bikin seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi e-procurement ini adalah pengadaan barang atau jasa secara online, secara elektronik gitu ya. Nah ini ya, jadi rangkaian proses tender, proyek-proyek pemerintahan dapat dilakukan secara online melalui internet, seperti itu. Kemudian selanjutnya, para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhannya yang ditawarkan dan dijual oleh BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik melalui internet. Nah ini ya, jadi mungkin ada data yang gratis, ada data yang bersifat berbayar gitu ya teman-teman ya. Nah ini salah satunya adalah data yang dijual oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kemudian selanjutnya ada petani yang baru saja melakukan panen dapat langsung menjual padinya ke Badan Urusan Logistik melalui internet. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi semuanya sekarang sudah mulai diterapkan gitu ya di tahun-tahun sekarang. Jadi semua orang dengan adanya internet sudah bisa mengakses hal-hal seperti ini gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian para pengusaha perkebunan, pertanian maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing. Nah, jadi semua lini gitu ya bisa melakukan hal-hal ini gitu ya, transaksi melalui internet gitu ya teman-teman ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, jadi di sini dari pihak pemerintahnya sendiri ada inisiatif untuk mengembangkan program e-government-nya itu dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung yang canggih, jadi dimulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Terus kemudian kalau dilihat dari tingkat resikonya, kemudian dari manfaatnya, dari kompleksitasnya, pembiayaan dan kebutuhan sumber daya, pemerintah ini dapat menyeleksi proyek-proyek e-government mana saja yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda pelaksanaannya. Jadi mana yang sekiranya jadi prioritas utama, mana yang jadi prioritas kedua, dan mana yang ditunda itu harus jelas seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke. Mungkin seperti itu untuk penjelasan hari ini. Kita ketemu di penjelasan selanjutnya. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.